sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Hoiri dengan 3 NIM digit terakhir saya 009. Saya berasal dari kelas A, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 9 tentang FreeRTOS Middle. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada capaian pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu ada memahami konsep FreeRTOS dan multitasking, menguasai task scheduler dan konteks switching, mengimplementasikan interrupt pada RTOS, menggunakan semapur, mutek, QQ, mengintegrasikan ADC dan DAC, I2C, SPI, membuat sistem multitasking berbasis RTOS. Lalu pengenalan FreeRTOS itu sendiri. Nah, apa itu FreeRTOS? RTOS itu open source untuk embedded system, mendukung multitasking pada MCU. Lalu keunggulan utamanya, eksekusi deterministik, respon real-time, efisiensi untuk IoT, dan sistem embedded modern. Lalu ada konsep task dan juga scheduler, di mana task dalam FreeRTOS yaitu task itu unit pekerjaan independen. Setiap task memiliki prioritas dan task prioritas tinggi dieksekusi lebih dulu. Lalu ada scheduler, preemptif yang mengatur eksekusi task secara otomatis. Preemptif itu task prioritas tinggi, interrupt task rendah, memastikan respon real time optimal. Lalu ada konteks switching, yaitu mekanisme perpindahan task. CPU berpindah dari satu task ke task lain secara dinamis, status task, register task disimpan dan dipulihkan otomatis. RTOS mengelola perpindahan ini secara transparan, memastikan multitasking berjalan lancar dan efisien. Konteks switching adalah kunci dalam sistem real-time untuk menjaga responsivitas dan determinisme eksekusi task. Lalu ada interrupt service routine atau IRS, yang menangani interrupt dari hardware dengan cepat dan non-blocking menggunakan API from ISR khusus FreeRTOS. Karakter ISR itu mengeksekusi cepat dan non-blocking menggunakan API from ISR, prioritas tinggi dari CPU, dan contoh aplikasinya ada tombol dan encoder input, sensor trigger event, dan komunikasi serial RX. Lalu ada semapur dan mutex. Semapur itu signaling antar task dan ISR ke task untuk koordinasi eksekusi. Lalu mutex itu melindungi resource bersama dan mencegah rage condition. Lalu ada QW dan event group. QW communication mengirim data antar task, ISR ke task, transfer data aman, FIFO buffer untuk antrian pesan, dan ukuran QW dapat dikonfigurasikan. Lalu ada event group SYNC, itu sinkronisasi banyak event sekaligus menggunakan bitmax untuk flags, wait for multiple event, efficiently mempermudah koordinasi task kompleks. Lalu ada GPIO task pada RTOS. Implementasi kontrol LED dengan task LED dikontrol task periodik FreeRTOS, delay menggunakan VTask delay non-blocking. Scheduler mengatur eksekusi LED blink. Contoh dasar multitasking FreeRTOS adalah task berjalan independen tanpa blocking task lain. Lalu task periodik memungkinkan LED berkedip dengan timing presisi tanpa mengganggu eksekusi task lainnya. Lalu external interrupt RTOS. Penggunaan tombol sebagai sumber interrupt eksternal untuk kontrol LED melalui mekanisme semapur pada FreeRTOS. Lalu mekanisme ISR. Tombol menghasilkan interrupt eksternal, ISR mengirim semapur ke task handler. Lalu respon cepat, task menerima semapur dan mengubah status LED tanpa calling CPU. Lalu encoder 2 pin input, rotary encoder dengan RTOS. Encoder menggunakan pin A dan B, interrupt dipicu pada kedua pin untuk deteksi arah, data arah putaran dikirim melalui QW, counter bertambah atau berkurang sesuai putaran. Rotasi encoder dengan dual interrupt memungkinkan deteksi arah dan kecepatan putaran secara real time dalam FreeRTOS. Lalu ada serial communication RTOS, di mana UART task base itu komunikasi UART dihandle task FreeRTOS, dan data RX dan TX dikirim melalui QW, mendukung komunikasi perangkat multitasking. QW buffer system sebagai buffer mencegah data loss, mengurangi kehilangan data serial, dan efisiensi untuk high speed communication. Lalu ADC pada FreeRTOS, pembacaan sinyal analog secara periodik dengan konversi ke digital. Data sensor dikirim melalui QW ke task pemrosesan. Proses ADC konversi analog ke digital, pembacaan periodik oleh task FreeRTOS. Data flow, data dikirim via QW ke task pemrosesan untuk sensor analog. Lalu ada DAC pada FreeRTOS. Output sinyal analog yaitu DAC menghasilkan tegangan analog output, digunakan untuk membuat waveform sinus segitiga. Nilai dikirim oleh task ke DAC secara periodik. Lalu aplikasi DAC RTOS mendukung aplikasi audio dan kontrol analog,
task mengatur timing output waveform, integrasi dengan QEW untuk data streaming, lalu I2C dengan mutex. Konsep I2C bus. I2C menghubungkan banyak sensor digital pada satu bus bersama. Lalu ada proteksi mutex. Mutex mencegah konflik akses bus, menjaga komunikasi stabil. Lalu ada SPI dengan mutex, SPI communication, komunikasi data cepat untuk LCD, SD card, dan sensor dengan transfer rate tinggi. Lalu ada mutex protection masih sama. Terus ini untuk eksperimen yang akan kita lakukan. Lalu ini kita masuk ke troubleshooting dan best practice. Nah, di sini untuk tips API dan task manajemen. Untuk task manajemen, gunakan API from ESR pada interrupt, hindari blocking task yang lama, gunakan mutex untuk research bersama, lalu ada optimasi task dan komunikasi, periksa kapasitas task tiap task, gunakan QEW untuk komunikasi data, dan monitor memory usage secara berkala. Di sini saya akan menjelaskan dari program yang percobaan pertama, yang ESP32 RTOS middle. Di sini di baris 1 sampai baris 7 itu ada kode program, library, dan inisialisasi perangkatnya. Di sini ada include arduino.h, include wire.h, include liquid crystal, input DHT. Nah, bagian ini digunakan untuk memanggil seluruh library yang dibutuhkan oleh sistem. Library DHT digunakan untuk membaca sensor, suhu dan kelembapan. Liquid crystal I2C digunakan untuk menampilkan data pada LCD I2C, dan SD, SPI, dan FS digunakan untuk mengakses serta menyimpan data ke kartu SD. Setelah itu ditentukan pin-pin yang digunakan, yaitu pin GPIO 4 untuk sensor DHT22 dan GPIO 5 sebagai chipset SD card. Nah, objek sensor DHT22 dan LCD kemudian dibuat agar dapat digunakan pada program. Terus di sini ada struktur data dan kue-kue FreeRTOS. Yang ini, yang struktur data sensor, float suhu, float kelembapan, sama yang kue handle T sama bool SD card ready. Nah, bagian ini membuat sebuah struktur data bernama data sensor yang berisi dua variabel, yaitu suhu dan juga kelembapan. Struktur ini digunakan untuk menyimpan hasil pembacaan sensor DHT22. Selain itu dibuat QFreeRTOS yang berfungsi sebagai media komunikasi antar task. Data yang dibaca oleh task sensor akan dikirim ke QFreeRTOS, kemudian task lain akan mengambil data tersebut untuk ditampilkan pada LCD atau disimpan ke SD card. Yang ketiga ada fungsi menampilkan spesifikasi SD card yang ini. Yang void tampilkan spesifikasi UIN T card type yang ini, sama yang ini UIN SD card type, sama yang ini UIN N64 T card size SD card size. Nah, yang seperti ini itu tuh digunakan untuk menampilkan informasi SD card ke monitor. Program akan mendeteksi jenis kartu yang digunakan. Selain itu, program juga akan menghitung kapasitas total kartunya, kapasitas partisi, memori yang sudah tersedia. Informasi ini membantu memastikan SD card berhasil terhubung dan siap digunakan sebagai media penyimpanan data. Lalu ada fungsi setup. Yang ini nih yang void setup. Bisa dilihat yang ini void setup. Nah, ini fungsinya itu agar membuka komunikasi serial monitor dengan baud rate 115.200 sehingga hasil pembacaan sensor dan satu sistem dapat ditampilkan ke komputer. Lalu ada inisialisasi sensor DHT22 yang ini DHT Bigain. Nah, mengaktifkan sensor DHT22 agar siap membaca suhu dan kelembapan. Lalu ada inisialisasi LCD, ini bisa dilihat yang ini LCD in it, LCD backlight. Nah, mengaktifkan LCD dan lampu backlight sehingga dapat digunakan untuk menampilkan informasi suhu dan kelembapan secara real time. Lalu ada inisialisasi SD card yang ini, yang SD Begin SD CS. Program akan mencoba menghubungkan SD card. Jika gagal akan muncul pesan error pada serial monitor. Jika berhasil, sistem akan menampilkan spesifikasi kartu dan membuat file data CSV. Lalu ada membuat QE yang ini. Data ini membuat QE dengan kapasitas penyimpanan 5 elemen data. Yang data QE yang ini X QE create 5 size of data sensor. Nah, terus habis itu ada membuat task FreeRTOS yang ini, yang X task create
pin TO core, tax create pin TO core, tax LCD, tax DHT. Bisa dilihat yang ini program membuat 3 tax FreeRTOS dengan prioritas berbeda. Tax LCD itu prioritas tertinggi, tax DHT prioritas sedang, dan tax SD card dan juga serial itu prioritas terendah. Terus ada fungsi loop yang ini, yang void loop vtax delete null. Nah, karena program menggunakan FreeRTOS, fungsi loop Arduino tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu, tax loop dihapus menggunakan vtax delete null agar tidak menggunakan sumber daya prosesor yang sia-sia. Lalu ada tax LCD yang ini, prioritas tinggi, yang ada void tax LCD, void parameter, terus ada XQQ, data QQ, and data LCD yang seperti ini. Terus ada LCD print, data LCD suhu, data LCD kelembapan. Nah, ini tax ini bertugas menampilkan data suhu dan kelembapan pada LCD secara real time. Data diambil dari QQ menggunakan XQQPack sehingga data tetap berada di dalam QQ dan masih bisa digunakan oleh tax lain. Karena memiliki prioritas tertinggi, tampilan LCD akan selalu diperbarui dengan cepat. Lalu ada tax DHT22 prioritas sedang yang ini, yang void tax DHT. Terus tax ini bertugas membaca sensor DHT22 setiap 2 detik. Jika pembacaan berhasil, nilai suhu dan kelembapan dimasukkan ke dalam QQ menggunakan XQQ send. Nah, terus habis ini ada yang tax SD card yang ini, yang prioritasnya rendah. Nah, di sini mengambil data dari QQ menggunakan sama seperti yang tadi. Setelah data diterima, program akan menampilkan informasi suhu dan kelembapan ke serial monitor. Lalu data juga akan disimpan ke file data CSV. Ini bisa dilihat. Terus ini ada vtax delay 2500. Oke, seperti ini. Nanti kalau misalkan ini ada error tinggal kita prom aja ya teman-teman. Kita bisa prom buat ini errornya. Terus tinggal kita upload, terus kita build dan upload, dan kita langsung masuk ke percobaannya. Oke, jadi di sini ini untuk percobaan satu modul RTOS middle. Nah, di sini untuk yang tax priority. Nah, di sini ada beberapa komponen seperti LCD 16x2, ESP32, DHT22, dan juga ada untuk mengakses si SD card-nya. Nah, di sini buat tampilan si serial monitornya seperti ini. Bisa dilihat dia akan menampilkan waktu, suhu, dan juga kelembapannya secara real time. Dan di sini pun nanti keluar di si LCD-nya sesuai yang di serial monitor nih, seperti ini bisa dilihat. Nah, terus di sini untuk akses LED-nya, akses SD card-nya di sini. Nah, di sini bisa dilihat nih spesifikasi SD card. Nah, tipe SD card-nya SDHC, capacity dan kapasitasnya 3840 MB. Yang terpakainya 1 MB. Oke, seperti ini. Bisa dilihat. Nah, ini terus membaca data untuk suhu dan kelembapan dan waktunya. Bisa dilihat. Saya akan masuk ke penjelasan program percobaan kedua yang ESP32 RTOS middle. Nah, untuk pertama ini ada library yang digunakan, di mana input arduino.h itu sebagai fungsi dasar Arduino-nya, lalu ada input wire.h itu sebagai komunikasi I2C-nya, lalu input liquid crystal I2C.h itu sebagai mengontrol LCD 16x2 I2C, terus DHT2. Lalu library include DHT.h itu sebagai membaca sensor DHT22. Lalu ini ada konfigurasi hardware-nya, di mana DHT22 di GPIO 4, lalu push button itu di GPIO 14, lalu LED itu di GPIO 12. Nah, terus di sini ada konfigurasi PWM LED-nya juga, di mana di sini bisa dilihat frekuensi PWM-nya 5000 Hz, resolusinya 8 bit, dan duty cycle-nya 20 per 255. Terus di sini ada inisialisasi perangkat yang DHT pin, DHT type, liquid crystal I2C LCD. Nah, di sini fungsinya membuat objek sensor DHT22 lalu LCD I2C 16x2 agar dapat digunakan pada programnya. Lalu ada struktur data kue, yang ini struktur data sensor, float, suhu, kelembapan. Fungsinya itu membuat struktur data untuk menyimpan suhu kelembapan. Data ini nantinya dikirim melalui QQ FreeRTOS. Nah, contoh isinya seperti itu. Terus ada handle FreeRTOS. Yang ini dia berfungsi untuk komunikasi antar task. Yang ini. Terus habis itu di sini ada task handle. Yang ini. Kita lihat yang
text handle seperti ini. Nah, itu tuh fungsinya digunakan agar ISR dapat mengirim notifikasi langsung ke text LCD. Oke, terus habis itu kita lanjut ke variabel interrupt. Bisa dilihat ya. Kita lanjut ke variabel interrupt. Yang ini nih, yang volatil. Kita scroll dulu bentar ke bawah. Yang volatile is interrupt. Nah, yang volatile bus interrupt itu fungsinya yang sama dengan false. Itu tuh fungsinya nanti menyimpan status interrupt. Yang dimana false itu sistem normal, true itu sistem interruptnya aktif. Bisa dilihat. Nah, terus habis itu kita lihat lagi ke bawahnya ada volatile. Nah, volatile ini digunakan karena ini yang is interrupt yang tadi yang interrupt. Terus di sini volatile itu digunakan karena variabel diakses oleh ISR dan text secara bersamaan. Oke. Terus habis itu ada setup. Nah, setup yang di sini fungsinya buat inisialisasi seluruh sistem. Ini yang tadi pakai volatile. Terus ada setup, ini tuh buat ini inisiasi, dan di sini ada serial begin juga 115.200. Ini bisa dilihat ke atas ya. Yang ini serial begin 115.200 untuk komunikasi dengan serial monitornya. Terus di sini ada pin mode juga bisa dilihat. Pin mode, button, pin. Bentar, kita lihat dulu. Ini pin mode, button, pin, input, pull up. Ini tuh mengaktifkan pull up internal ESP32. Jadi ketika tombol ditekan tuh low, ketika tombol dilepas itu high, tidak perlu resistor internal. Terus di sini ada inisialisasi PWM LED, di mana ada LCD setup, LCD attach pin, LCD write. Ini menghubungkan PWM ke LED, dan juga yang ini LED write ini fungsinya LED dimatikan saat awal sistem. Nah, terus habis itu ada konfigurasi interrupt. Ini yang attach interrupt, digital pin interrupt button pin. Ini fungsinya saat tombol ditekan yang tadinya high itu akan berubah ke low. Terus ada inisialisasi DHT dan LCD. Yang ini DHT begin, LCD init, LCD backlight. Terus ada membuat QQ, yang ini if data QQ, yang data QQ X QQ QQ create. Nah, yang di sini nih bisa dilihat. Terus ada pembuatan teks RTOS. Ini teks LCD bisa dilihat ya, yang fungsinya seperti masing-masing. Kalau teks LCD buat LCD menampilkan status interrupt, kalau teks DHT itu membaca sensor DHT22, teks serial itu untuk menampilkan logo serial monitor. Kalau ada fungsi interrupt, itu fungsinya itu buat bagian paling penting pada modul interrupt. Yang void, yang itunya void IRAM, ATR, button ISR, button ISR. Terus ada toggle status interrupt, kalau ada kirim notifikasi ke task LCD. Oke, langsung aja kita masuk ke percobaannya. Oke, ini untuk yang percobaan kedua yang RTOS interrupt. Nah, di sini untuk programnya dan di sini untuk serial monitornya dia sedang membaca keadaan suhu, kelembapan dan juga interruptnya secara real time. Nah, di sini pun ditampilkan di LCD 16x2-nya untuk pembacaan suhu dan kelembapannya. Nah, saat si tombol ini ditekan, dia akan dalam keadaan interrupt dan pembacaan DHT22 dihentikan. Di sini juga tertampil di serial monitor kalau pembacaan sensornya berhenti atau kondisi interruptnya aktif. Nah, saat kondisi interrupt aktif, si lampunya pun akan nyala berwarna merah. Ketika kita lepas, kita ini sekali lagi, nah kondisi interruptnya mati atau kondisi interruptnya nonaktif, dan dia kembali melakukan pembacaan suhu dan juga kelembapannya. Bisa dilihat, nah interruptnya nonaktif, suhu dan kelembapannya mulai bisa terbaca kembali, bisa dilihat. Oke, terima kasih. Lalu kita masuk ke kesimpulan modul 9. FreeRTOS mendukung multitasking embedded dengan scheduler preemptive, SnapWorld, Mutex, dan QW penting untuk sinkronisasi. Modul 9 mengintegrasikan konsep pada hardware ESP32 dan STM32. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.